Selamat sore Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran menurut Rothwell. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Platonia Dongi. Saya Maria Angelina Oli. Dan saya Elizabeth Ninu. Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Rothwell. Yang pertama, pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Kata pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai, dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Macam-macam prinsip belajar. Pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Ketiga, prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Keempat, prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Kelima, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Keenam, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan pemenuhan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru, serta afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Kesembilan, prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini.
Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Ke-10, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Macam-macam prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum, yaitu prinsip pembelajaran yang dapat diberlakukan atau berlaku untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah atau program pendidikan. Prinsip-prinsip umum pembelajaran diantaranya sebagai berikut. A. Prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar. B. Prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan, haruslah melalui pengalaman langsung. Seperti belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktik berpidato. C. Prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar, siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. D. Prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, seperti intelijensi, watak, latar belakang keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pembelajaran dituntut memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap mata pelajaran memiliki banyak prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. A. Ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa, yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa, mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai penutur bahasa. B. Bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. C. Sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. D. Setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Untuk itu, dalam mempelajari bahasa, kedua harus menjaga jangan sampai terjadi interferensi atau pengaruh bahasa pertamanya terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Apakah prinsip tersebut berlaku di saat pandemi COVID-19? Sertakan dengan alasannya. Dari prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Rothwell, kami memilih salah satu prinsip pembelajaran yang paling identik dengan situasi saat ini, yaitu motivasi. Menurut kelompok kami, prinsip-prinsip pembelajaran menurut Rothwell berlaku di saat pandemi COVID-19 karena di saat-saat seperti ini tentunya diperlukan motivasi untuk tetap mempertahankan dan membangun semangat belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.